Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Pertama-tama, aku mau menanyakan sesuatu hal nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih merasa sudah dijelaskan sesuatu oleh seseorang, tapi tetap aja masih nggak paham sama apa yang dijelaskan? Nah, hal ini sering banget terjadi loh dalam komunikasi, terutama dalam lingkup rumah sakit. Jadi perkenalkan, saya Zahra Nugroho dengan NIM 10828031 dari kelompok 4 selaku host dalam video pembelajaran interaktif kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait model komunikasi interaktif menurut Scrum, model SMCR dari Berlo, dan bagaimana menciptakan share meaning dalam pelayanan kesehatan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait model komunikasi interaktif menurut Scrum oleh Kak Farda. Perkenalkan, nama saya Farda Sabina Ahmad dengan NIM 10828009. Di sini saya akan menjelaskan model komunikasi menurut Scrum. Model komunikasi menurut Scrum menjelaskan bahwa komunikasi itu bukan proses satu arah, tapi dua arah yang melibatkan interaksi antara pengirim dan penerima. Jadi, komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain, tapi ada proses saling bertukar informasi sampai kedua pihak benar-benar memahami maksud yang sama. Dalam hal ini, komunikasi itu sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah tergantung respon yang diberikan. Dalam proses ini, umpan balik atau feedback menjadi hal yang sangat penting. Feedback ini bisa berupa jawaban, pertanyaan, ekspresi wajah, atau bahkan bahasa tubuh. Dari feedback tersebut, kita bisa tahu apakah pesan yang kita sampaikan sudah dipahami atau belum. Kalau ternyata belum jelas, maka pesan itu perlu dijelaskan ulang. Mungkin dengan cara yang lebih sederhana atau dengan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu karakteristik utama dari model ini adalah adanya pertukaran peran. Artinya, pengirim dan penerima tidak selalu tetap di posisinya, tapi bisa saling bertukar. Saat seseorang berbicara, dia menjadi pengirim, tapi saat dia mendengarkan respon, dia berubah menjadi penerima. Hal ini membuat komunikasi terasa lebih hidup karena kedua pihak sama-sama aktif, bukan hanya satu pihak yang mendominasi. Selain itu, Scrum juga menjelaskan tentang field of experience, yaitu latar belakang yang dimiliki setiap individu, seperti pengalaman hidup, pengetahuan, pendidikan, budaya, dan cara berpikir. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami suatu pesan. Misalnya, dua orang bisa mendengar pesan yang sama, tapi memahaminya dengan cara yang berbeda karena pengalaman mereka tidak sama. Oleh karena itu, dalam komunikasi, kita juga perlu menyesuaikan cara penyampaian agar sesuai dengan lawan bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sangat sering terjadi, terutama dalam pelayanan kesehatan. Misalnya, seorang perawat menjelaskan cara minum obat kepada pasien. Perawat mungkin menggunakan istilah medis yang menurutnya sudah jelas, tapi bagi pasien itu bisa jadi sulit dipahami. Ketika pasien merasa bingung, dia akan bertanya. Dari situ, perawat menyadari bahwa penjelasannya perlu disederhanakan, lalu menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih mudah. Proses ini bisa terjadi beberapa kali sampai pasien benar-benar paham. Nah, disinilah terlihat bahwa komunikasi berjalan dua arah dan terus diperbaiki. Selain itu, komunikasi yang baik juga membutuhkan sikap saling menghargai dan mau mendengarkan. Tidak cukup hanya menyampaikan pesan, tapi juga harus memberi ruang bagi orang lain untuk merespon. Karena tujuan utama komunikasi sebenarnya adalah membangun pemahaman bersama, bukan sekedar berbicara. Jadi, bisa disimpulkan bahwa komunikasi menurut Scrum adalah proses interaktif yang melibatkan dua arah, adanya feedback, pertukaran peran, dan dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu.
Komunikasi akan dikatakan efektif jika kedua pihak sama-sama aktif, saling merespon, dan akhirnya mencapai pemahaman yang sama. Kalau hanya satu pihak yang berbicara tanpa ada respon dari pihak lain, maka komunikasi tersebut belum bisa dikatakan berhasil. Jadi, dari model komunikasi interaktif menurut Scrum, kita tahu bahwa komunikasi itu tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga harus adanya interaksi umpan balik dan dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing individu. Lalu bagaimana sebenarnya proses penyampaian pesan itu bisa dikatakan berhasil atau gagal? Untuk itu kita perlu mempelajari lebih dalam dengan lanjut ke materi yang kedua terkait model SMCR dari Berlo oleh Kahana. Kenalkan, nama saya Zakiana Zahroh dengan NIM 108288032. Selanjutnya adalah model SMCR dari Berlo. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu search, message, channel, dan receiver. S atau search adalah pengirim pesan. Misalnya, dokter sebagai tenaga kesehatan yang memberikan informasi kepada pasien, dokter memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Selain itu, kredibilitas, sikap, serta kemampuan komunikasi dokter sangat mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan. Kemudian, M atau message adalah isi pesan yang disampaikan, seperti penjelasan mengenai diagnosis, pengobatan, atau kondisi kesehatan pasien. Pesan ini harus disusun secara sistematis, jelas, dan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana serta contoh yang relevan sangat membantu pasien dalam memahami informasi. Kemudian, C atau channel adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran ini berupa komunikasi verbal seperti suara atau kata-kata, maupun non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi, dan kontak mata. Dalam praktiknya, komunikasi yang efektif biasanya merupakan kombinasi dari verbal dan non-verbal yang saling mendukung. Kemudian yang terakhir, R atau receiver adalah penerima pesan, yaitu pasien. Setiap pasien memiliki latar belakang, tingkat pendidikan, budaya, serta kondisi emosional yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi bagaimana pasien menerima dan memahami pesan yang diberikan. Sehingga tenaga kesehatan perlu menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi tersebut. Masalah komunikasi sering terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi penerima. Contohnya, dokter menggunakan istilah medis yang terlalu rumit, sementara pasien tidak memiliki pengetahuan medis yang cukup untuk memahaminya. Akibatnya, pesan tidak tersampaikan dengan baik dan dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan resiko pada kesalahan dalam tindakan medis. Oleh karena itu, komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Tenaga kesehatan perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti, serta memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan. Misalnya, dengan meminta pasien mengulangi kembali penjelasan yang telah disampaikan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik komunikasi yang efektif dalam model SMCR antara lain. Yang pertama, pesan disampaikan dengan jelas, terstruktur, dan tidak ambigu. Kemudian, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman pasien. Kemudian, adanya kesesuaian antara komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian, penyampaian dilakukan dengan intonasi yang tepat dan tidak monoton. Kemudian, memperhatikan respon atau umpan balik dari pasien. Kemudian, bersifat dua arah interaktif, bukan hanya satu arah. Kemudian, mengandung unsur empati, perhatian, dan sikap menghargai pasien. Perlu menghindari penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan. Kemudian adanya penjelasan pada informasi penting. Dan yang terakhir, tujuan komunikasi harus jelas dan mudah dipahami.
Dengan memperhatikan komponen SMCR serta karakteristik komunikasi yang baik, proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien dapat berlangsung lebih efektif, sehingga informasi disampaikan dengan tepat dan pelayanan kesehatan menjadi lebih optimal. Dari model SMCR yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa komunikasi ini itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang mengirim pesan, bagaimana pesan itu disusun, dan siapa yang menerima pesan tersebut. Lalu, apa sih akhir tujuan dari proses komunikasi ini? Jawabannya yaitu untuk terciptanya share meaning atau kesamaan pemahaman antara tenaga medis dengan pasien. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hilma terkait konsep penting dari share meaning ini. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting dalam komunikasi kesehatan, yaitu shared meaning. Shared meaning adalah kondisi ketika pengirim dan penerima memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Artinya, bukan hanya pesan itu yang disampaikan, tapi juga dipahami dengan makna yang sama oleh kedua belah pihak. Dalam pelayanan kesehatan, hal ini sangat penting karena kalau pasien salah memahami informasi, dampaknya bisa berbahaya. Misalnya, dokter sudah menjelaskan dengan benar, tapi pasien menangkap makna yang berbeda. Itu bisa menyebabkan kesalahan dalam pengobatan pasien. Contoh yang pertama adalah dokter mengatakan Anda mengalami hipertensi. Kalau pasien memahami bahwa itu berarti tekanan darah tinggi, maka sudah terjadi shared meaning. Namun, kalau pasien hanya mengangguk tanpa tahu arti hipertensi, maka sebenarnya belum terjadi shared meaning. Contoh lain adalah dokter mengatakan istirahat yang cukup. Tapi pasien menganggap cukup itu hanya tidur 3 jam sehari. Di sini terlihat bahwa pesan diterima, tapi maknanya berbeda. Inilah yang sering terjadi dalam komunikasi di rumah sakit. Pasien terlihat paham, tapi sebenarnya belum tentu mengerti. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti bahasa yang terlalu medis, pasien merasa sungkan untuk bertanya, atau tenaga kesehatan tidak memastikan pemahaman pasien. Untuk menciptakan shared meaning, komunikasi harus dilakukan secara dua arah. Pasien perlu diberi kesempatan untuk bertanya, dan tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa pesan benar-benar dipahami. Misalnya, dengan meminta pasien mengulang kembali informasi yang sudah dijelaskan. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang memastikan bahwa pesan dipahami dengan benar. Karena tanpa shared meaning, komunikasi bisa terlihat berhasil, padahal sebenarnya itu gagal. Selanjutnya, supaya kita bisa lebih paham, kita akan secara langsung melihat bagaimana komunikasi di rumah sakit itu bisa berhasil atau justru gagal. Dengan memperhatikan baik-baik dua situasi berikut dan coba bandingkan perbedaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Anda mengalami hipertensi kronis dengan resiko komplikasi kardiovaskular. Oh, iya dok. Silakan konsumsi antihipertensi secara rutin ya. Iya dok. Bu, tekanan darah Anda tinggi ini namanya disebut hipertensi. Oh, berarti saya kena darah tinggi ya dok? Iya betul, kalau tidak dijaga bisa berbahaya, bisa menyebabkan resiko stroke. Berarti saya harus jaga makanan ya dok? Betul, kurangi garam, makanan ringan asin, dan mulai olahraga ringan ya. Baik dok, tapi untuk obatnya tuh bagaimana ya dok? Kalau obatnya bisa minum setiap hari, pagi setelah makan, dan harus rutin ya. Baik dok, berarti saya harus mengurangi makanan yang mengandung garam dan harus rutin minum obat ya? Iya, betul sekali. Baik dok, terima kasih. Dari dua contoh tadi, kita bisa melihat perbedaan cukup jelas ya. Ada komunikasi yang terasa satu arah dan membingungkan, dan ada juga yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Nah, supaya lebih jelas, mari kita analisis apa yang sebenarnya terjadi dalam kedua situasi tersebut.
Pada versi pertama, komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena komunikasi berlangsung satu arah, di mana tenaga kesehatan hanya menyampaikan informasi tanpa memberikan kesempatan kepada pasien untuk merespon. Akibatnya, tidak ada feedback dari pasien sehingga tidak bisa diketahui apakah pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan. Selain itu, bahasa yang digunakan cenderung terlalu sulit atau terlalu medis. Penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan tingkat pemahaman pasien dapat menyebabkan kebingungan, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam kondisi ini. Pesan yang disampaikan tidak tersampaikan secara efektif. Sebaliknya, pada versi kedua, komunikasi berjalan dengan lebih baik dan efektif. Hal ini ditandai dengan adanya komunikasi dua arah, di mana pasien mulai aktif bertanya dan memberikan tanggapan. Proses ini sesuai dengan teori Scrum, yang menekankan pentingnya interaksi timbal balik dalam komunikasi. Kemudian, tenaga kesehatan juga menyesuaikan cara penyampaian pesan dengan kondisi pasien, baik dari segi bahasa maupun penjelasan. Hal ini sesuai dengan model SMCare, di mana pesan harus disesuaikan dengan karakteristik penerima agar mudah dipahami dari komunikasi yang efektif tersebut. Akibatnya terbentuk scare meaning, yaitu kesamaan pemahaman antara tenaga kesehatan dan pasien. Artinya, informasi tidak hanya disampaikan, tetapi juga dipahami dengan benar oleh pasien, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Setelah kita memahami kedua perbedaannya, sekarang giliran kalian untuk ikut berpikir. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa sih pasien itu sering terlihat mengangguk padahal mereka itu masih belum benar-benar paham terkait apa yang dijelaskan? Pertanyaan kedua, menurut kalian, kenapa sih hal ini itu masih sering terjadi di lingkup pelayanan kesehatan? Dan pertanyaan ketiga, hal apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan agar komunikasi di rumah sakit itu bisa lebih efektif? Sebagai penutup, mari kita simpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat berlangsung dengan dua arah dan tercipta yang namanya shared meaning atau kesamaan pemahaman yang dapat kita capai dengan cara menyesuaikan pesan yang ingin disampaikan dengan penerima pesan tersebut. Dan bagi penerima pesan sendiri juga harus berani bertanya jika terjadi suatu ketidakpahaman terkait pesan yang sudah disampaikan. Dengan begini, komunikasi dalam pelayanan kesehatan akan menjadi lebih efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah katanya maupun kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih and see you next time.